Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita sebelumnya, Rasulullah telah mengabarkan bahwa di antara tanda kiamat akan terjadi dalam waktu yang dekat, yaitu apabila keadaan telah mencapai di mana umat Islam dikerubungi atau dikeroyok beramai-ramai oleh orang-orang kafir. Dan di saat itu bukan berarti umat Islam itu jumlahnya sedikit, karena sahabat ketika bertanya ke Nabi, apakah di saat itu terjadi jumlah umat Islam sedikit? Kata Nabi, tidak. Tetapi Allah telah mencabut rasa segan, rasa takut di dalam dadanya orang-orang kafir terhadap umat Islam, sebagaimana mereka dulu sangat takut, sangat segan terhadap orang-orang Islam. Jadi ketika zaman itu terjadi, orang-orang kafir bersatu padu untuk menghancurkan, mengambil harta, mengeruk keuntungan di bumi-bumi umat Islam. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, kita banyak, tetapi bagaikan buih di lautan, diombang-ambing oleh gelombang, tidak ada daya, tidak ada upaya. Bahkan sesama muslim pun disibukkan dengan persengketaan yang tak kunjung usai. Begitulah keadaan. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat itu tak lama lagi akan datang, kata Nabi. Jadi ini sudah kita lihat di hadapan mata kita hari ini, ya, sungguh, ya, satu negeri Palestin yang berisi umat-umat Islam, saudara kita, ternyata kita tak mampu melakukan apapun. Bahkan di tengah-tengah penghinaan, pelecehan terhadap kaum muslimin, negeri-negeri di sekitarannya betul-betul tidak berkutik. Ini sudah kita jelaskan. Begitulah Nabi mengatakan bahawa begitu lemahnya umat Islam mendekati kiamat nanti. Jadi jemaah melakukan Allah, sebuah keadaan ini mengingatkan kita bahawa apa yang Nabi ucapkan 1400 tahun yang lalu hari ini telah terjadi. Maka bersiap-siaplah, kita akan melewati hari-hari yang lebih sulit sampai datangnya waktu kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya, ma'asi wa uqubatin ba'da. Yang menjadi tanda kiamat yang dikabarkan Nabi, yaitu ketika umat Muhammad melakukan maksiat dan langsung dibalas oleh Allah di dunia. Jadi ini menjadi tanda yang kadang-kadang orang tak terfikirkan. Jadi ketika umat Muhammad melakukan maksiat dan kemudian
dia mendapatkan langsung azabnya di dunia. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat itu tak lama lagi akan datang. Jemaah belakang Allah, dulu model Allah menangani hamba, siapapun hamba yang bermaksiat setelah dikirimkan para rasul, maka Allah akan binasakan mereka. Allah akan habiskan mereka tanpa menunggu terjadinya kiamat. Dan itu adalah salah satu yang dituangkan di dalam Al-Quran. Ketika umat Nabi Nuh diajak, lalu kemudian tidak mau mentaati, maka kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuatkan kapal. Lalu kemudian Allah suruh Nabi Nuh mengangkut semua yang hanya beriman, ditambah dengan berpasang-pasangan binatang, disuruh naik ke kapal. Lalu kemudian terjadilah hujan, dari langit turun air, dari bawah juga mengeluarkan air, sehingga terjadilah banjir. Dan banjir ini skalanya skala internasional, artinya seluruh dunia tenggelam, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Semua binasa, semua, tidak ada yang tersisa. Tidak ada satu kaum pun yang tersisa kecuali yang berada di atas kapal. Jadi kita ini generasi yang melanjutkan generasi yang berada di atas kapal. Allah habisi semuanya. Bagaimana Allah menghabisi kaum Samud ketika dengan beraninya mereka membunuh untanya Nabi Saleh yang telah diwanti-wanti oleh Nabi Saleh untuk tidak mengganggunya, tapi akhirnya dibunuh. Yang membunuh satu orang, yang merencanakan 9 orang, yang dihabisi oleh Allah seluruhnya kecuali yang beriman. Jadi kaum Samud ini, bahkan hari ini tanahnya masih bisa kita lihat di Arab Saudi, yang hari ini disebut dengan Madain Saleh. Itu tanahnya yang Nabi ketika melewati tanah tersebut, Nabi mengatakan kepada para sahabat, tundukkan pandangan kalian, tutuplah kepala kalian, artinya dengan rida-rida, tutuplah dengan rida-rida, kemudian memohonlah kepada Allah agar kutukan mereka tidak jatuh menimpa kita. Jadi itu makanya tanah itu tanah yang sebenarnya lumayan disuruh hindari, tapi hari ini dijadikan sebagai salah satu tujuan travelingnya orang-orang. Jadi jemaah maka Allah, kita tidak bisa mengingkari bahwa umat-umat terdahulu kalau melakukan maksiat, melawan nabinya, itu dihabisi langsung. Jadi tidak ada menunggu sampai datangnya kiamat nanti ditunda, tidak ada. Di dunia dihabisi, kemudian di akhirat ditunggu kehadiran mereka di dalam neraka. Semua umat nabi-nabi terdahulu, kaum Ad, kemudian kaum Madian, dipimpin oleh Nabi Syuaib. Namun khusus untuk umat Muhammad itu, setelah Nabi memohon agar umatnya tidak dihabisi sekaligus, kan Nabi berdoa. Dalam 3 pertemuan yang lalu kita telah mengabarkan bahwa Nabi pernah berdoa. Beliau meminta kepada Allah agar tidak menghabisi umatnya dengan banjir, dan Allah kabulkan. Lalu beliau juga meminta jangan habisi umatnya dengan azab yang berupa kelaparan. Lalu dalam Al-Quran pun Allah mengatakan bahawa azab umat Muhammad itu ditunda ke akhirat. Artinya maksiat, itu bisa saja seseorang melakukannya, tapi kita tidak melihat pembinasaan. Sekarang coba bayangkan, apa maksiat yang tidak dilakukan oleh umat Muhammad,
yang dulu dilakukan oleh umat terdahulu. Semua dilakukan, semua diulang. Umat Muhammad bahkan hari ini telah mulai melakukan homoseksual. Bahkan kemarin di Banda Aceh ditangkap di Taman Sari 2 orang. Itu sedang melakukannya. Artinya gejala-gejala homoseksual ini, LGBT ini sudah mulai merambah. Tidak semuanya ada, dan bahkan di sini ada kelompok-kelompok yang diam-diam membuat kelompok sendiri. Yang lebih aneh lagi, dia bergabung dengan kelompok-kelompok LGBT melakukannya, tapi kemudian hadir di tengah-tengah pengajian, tapi tidak tobat-tobat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kami mendapatkan data dari orang yang terpercaya, dari rumah sakit besar di sekitaran kita, itu menyatakan bahwa kelompok ini banyak. Kelompok ini banyak. Jadi bukan tidak ada, mungkin karena kita tidak bergaul ke dunia itu sehingga kita tidak mengetahui. Jadi jemaah melakukan Allah, artinya dasarnya azab itu seharusnya untuk umat Muhammad ditunda. Artinya Allah tunggu sampai ke akhirat, dia akan terima azab apa yang dia lakukan. Namun yang mau Nabi katakan di sini adalah ada maksiat-maksiat tertentu yang kalau dilakukan kemudian segera diturunkan azab seperti perkataan Nabi. Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat itu akan segera datang. Nah, ini yang kita akan mendapatkannya. Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menggambarkan keadaan umat terdahulu, Allah mengatakan, contohnya di dalam surat Ghafir ayat 85, Allah mengatakan falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Orang-orang terdahulu itu tidak lagi bermanfaat iman mereka. Lamma ra'au ba'sana, ketika kami turunkan azab kepada mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Begitulah sunnah Allah, begitulah fitrah Allah kepada mereka. Artinya Allah habisi mereka, dan yang paling merugi di saat itu adalah orang-orang kafir. Ini Allah gambarkan keadaan terdahulu. Ada beberapa ayat, kita tidak bacakan semuanya. Beberapa ayat menyatakan Allah dulu menghadapi umat-umat terdahulu itu dihabisi langsung, dan mereka tidak lagi bermanfaat iman mereka di saat datangnya azab. Kalau mereka tidak segera taubat, maka Allah akan habisi mereka. Umat yang sempat selamat menyadari kesalahannya di detik-detik terakhir itu umat Nabi Yunus, kaum Nanewa. Jadi Nabi Yunus mengatakan, kalau kalian tak juga mau bertaubat menyembah Allah, maka tunggu 3 hari lagi. Ini kata Nabi Yunus. Tentu Nabi Yunus mendapatkan perintah dari Allah, tunggu 3 hari maka akan turun azab kepada kalian. Lalu kaum Nanewa pun tak peduli. Nabi Yunus karena sudah kesal, akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di situ pun dia membuat suatu kesalahan, karena Allah tak pernah menyuruh Nabi Yunus untuk pergi dari tempat dakwahnya. Tapi Nabi Yunus meninggalkan tugasnya sebagai seorang Nabi. Kemudian Allah beri ujian dengan dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Apa yang terjadi pada kaum Nanewa setelah Nabi Yunus meninggalkan mereka? Tiba-tiba hari ketiga setelah Nabi Yunus berangkat, benar-benar langit tiba-tiba menghitam, awan tiba-tiba menggumpal-gumpal, dan hanya menghitam di atas langit mereka. Mulailah mereka mengatakan, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yunus, inilah yang dikatakan oleh Yunus, kita akan segera diazab. Inilah yang dikatakan oleh Yunus. Sibuklah mereka, dan mereka menyadari bahawa ternyata Yunus adalah seorang Nabi yang benar, karena benar-benar akan diturunkan azab. Lalu kemudian kepala suku mereka mengatakan, kita harus segera bertaubat dan mengakui Allah. Di saat itu juga, di hari itu juga, mereka keluarkan semua
binatang-binatang ternak dari rumah mereka, lalu mereka berkumpul di satu padang di halaman yang luas, lalu mereka bersujud kepada Allah dengan seluruhnya, ramai-ramai bersujud ke Allah memohon ampun. Itu detik-detik mau diturunkan azab, ternyata Allah ampunkan. Makanya Nabi Yunus setelah terdampar, dikeluarkan kembali oleh ikan ini, lalu beliau disuruh kembali ke kaum itu. Dia mendapatkan bahawa kaum itu telah taubat, sehingga azab pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kisah Nabi Yunus yang digambarkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang umat Muhammad ada dosa-dosa tertentu, kalau Allah berikan segera hukumannya di dunia, kalau sudah terjadi hal seperti itu, maka itu tanda kiamat. Karena dalam konsep awal itu semua dosa itu ditunda. Semua dosa itu ditunda untuk diazab bagi umat Muhammad, nanti di akhirat Allah bereskan. Jadi di dunia Allah tidak bereskan langsung. Tapi ada 5 dosa yang Nabi sebutkan, kalau kemudian setelah melakukan dosa itu langsung kena azab, ini menunjukkan kiamat juga akan segera menghampiri kita. Apa saja? Mari kita lihat hadis Nabi SAW, dan mungkin kita tidak akan membahas kelima-limanya. Kita akan lihat satu persatu, jemaah melakukan Allah, karena ini hadis yang lumayan panjang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pada satu hari kami berhadapan dengan Nabi, artinya kami berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah berkata, ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Jadi Nabi dalam konteks ini mengingatkan orang muhajirin. Tapi ini bukan bermakna orang-orang Ansar tidak diingatkan. Namun di saat itu Nabi sedang kumpul dengan sahabat-sahabat muhajirin. Kata Rasulullah, khamsun iza ubtilutum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna lam tadhharil fahishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashabihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madha. Ini Nabi mengatakan, dan ini menjadi kejutan bagi para sahabat, katanya, wahai muhajirin, ada 5 dosa yang engkau akan diuji oleh Allah seandainya engkau melakukan maksiat. Ada 5 dosa yang engkau akan diuji oleh Allah seandainya engkau melakukan 5 maksiat. Dan aku berlindung kepada Allah agar aku tidak berada di zaman itu. Jadi sampai Nabi pun merasa khawatir dan bermohon agar dia tidak termasuk dalam golongan dan yang menerima keadaan seperti itu atau melihat keadaan seperti itu. Apa dia? Dosa yang pertama, kata Rasulullah, lam tadhharil fahishah fi qaumin, kalau zina sudah dilakukan dengan merajalela, kalau zina sudah dilakukan dengan terang-terangan, fi qaumin, dalam suatu kaum dari umatku, maksud Nabi, hatta yu'linu biha, jadi dia mulai menyebarkan zina tersebut. Jadi orang-orang sudah memaklumi tentang keadaan zina tersebut, semuanya merasa aman-aman saja dengan zina tersebut. Kata Rasulullah, fasyafihim at-ta'un, maka Allah akan kirimkan penyakit ta'un, wal awja', awja' itu penyakit seperti kolera atau demam. Dan Nabi memberikan klasifikasi penyakit itu, allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan penyakit-penyakit yang diberikan Allah itu tidak pernah engkau dapatkan di masa-masa sebelumnya. Jadi ini yang pertama yang kita kabarkan di pagi hari ini, bahawa ketika zina sudah merajalela, arti merajalela, dia telah dipamerkan, dan kemudian terjadi zina itu fi qaumin, seluruh negeri memakluminya. Arti memaklumi, mayoritas orang menganggap itu hal biasa. Bagaimana kita buatlah, itu sudah menjadi kebiasaan hari ini. Itu kan kita sudah berada di akhir zaman, kita tak mampu lagi membendungnya.
Jadi terjadinya di satu negeri, dan negeri itu tentu sesuai dengan berapa penduduknya, luasnya. Artinya terjadi di antara negeri-negeri yang mukmin, dan zinanya dilakukan yu'linu, zinanya dipamerkan. Nah, jemaah melakukan Allah, untuk mendeteksi zina yang dipamerkan ini sebenarnya perkara yang mudah kita dapatkan. Lihatlah bagaimana dulu di waktu kecil kita bahkan tak tahu bagaimana seorang ibu melahirkan. Kita waktu kecil bang, di bawah tahun 80-an, waktu adik kita lahir, terdengar suara dari bilik kamar, lalu kita bertanya, dari mana datangnya adik? Orang tua akan mengatakan, helikopter datang ke rumah, lalu memasukkan adik kita dari atap yang dibuka. Kita percaya. Dulu kita kecil dibodohi dengan kalimat seperti, bukan dibodohi lah ceritanya kan, artinya memang di saat itu orang-orang tua kita pun menutupi keadaan yang sebenarnya. Nak mau dikasih tahu bahwa adik itu lahir dari rahim dengan proses persalinan, nak dikasih tahu. Dikasih tahunya apa? Dibawa oleh helikopter, dan itu merata pengetahuan itu ke kita. Akhirnya kita hanya bergembira datang adik dibawa dari helikopter. Cuma kita bingung kenapa helikopternya nak nampak dari tadi. Ya, tapi kita percaya saja. Itu tingkat pengetahuan kita dengan urusan anatomi tubuh yang bersifat sensualitas, seksual. Kita benar-benar tidak paham. Dulu SD saya mengaji kitab kecil, termasuk matan taqrib itu yang fikih Syafi'i dengan bahasa Arab tapi masih rendahan. Itu ketika sampai pada mandi junub, saya ingat betul ketika bahas tentang perkara mandi wajib, saya tanya sama guru yang mengajarkan, mandi junub itu apa? Apa kata beliau? Mandinya orang gila. Jadi mandi junub itu mandinya orang gila. Jadi percaya, betul-betul percaya. Tidak ada pun berusaha untuk mengkomplain, kok bisa orang gila suruh mandi, kok wajib mandi. Tidak ada. Begitu pengetahuan kita tahun 80-an, itu tingkatan kita memahami seksualitas. Coba lihat setelahnya, tahun 90-an ke atas, 2000-an, apa yang terjadi bang? Penyebaran gambar berupa visual, non-visual, bahkan video-video porno menyebar. Dan orang, Masya Allah, melihat orang telanjang itu perkara biasa. Hari ini tangan anak-anak kita hampir semuanya memegang HP. Coba lihatlah bagaimana pop-up yang muncul tiba-tiba, walaupun apapun dia buka, tetapi kemudian muncul tiba-tiba, dan itu membuat kejutan-kejutan awal di dalam pikiran anak kita. Melihat orang-orang telanjang, melihat perempuan tak berbaju lengkap, itu menjadi hal yang biasa hari ini. Bahkan kita kebingungan menghadapi hal seperti ini. Kita mencoba menahan mereka, jangan pacaran nak, jangan berzina nak, tapi pandangan mereka setiap hari melihat orang berzina. Itu belum lagi yang anak-anak tidak ada kontrol dari orang tuanya sama sekali. Dibiarkan HP di tangan mereka. Yang penting nak, kamu jangan ganggu mama. Mama sedang ikut arisan, mama sedang mikirkan kehidupan ni. Jangan ganggu papa. Ni HP untuk kamu satu. Dibelikan iPhone yang harganya mungkin di atas 10 juta. Silahkan nikmatilah. Tidak dikontrol, tak pernah dilihat apa yang dibuka. Tidak pernah. Anak mengunci pintu kamar, kemudian semuanya mulai mengenal tentang dunia zina. Ketelanjangan menjadi hal biasa. Disebarkan video-video porno, dan berlanjut Pak, semakin parah. Aceh hari ini yang disibukkan dengan menata syariat tanpa tersadari melalui HP-HP, melalui media TikTok, Facebook, atau percakapan-percakapan apapun, itu mengarah ke arah zina, dan belum ada undang-undang yang mengaturnya. Itu ketika melakukan percakapan, ini orang Aceh melakukan percakapan, itu percakapan nyerempet kepada hal-hal yang berbau negatif, itu dianggap biasa hari ini. Podcast bicara tentang zina, yang diwawancarai para pelacur, ditanya tentang bagaimana cara berzinanya, bagaimana engkau melayani tamu, itu dianggap biasa Pak. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ketika zina telah dipamerkan, bukan lagi menjadi suatu aib. Orang pacaran hari ini dianggap biasa.
Itu baru di negeri yang bersyariat ini. Jangan tanya di luar sana. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau itu terjadi, lalu Allah turunkan penyakit yang belum pernah ada sebelum engkau, maka itu menjadi tanda bahawa kiamat itu akan datang. Maksudnya, seharusnya konsep Allah, dosa zina ini menjadi aib, lalu orang-orang yang berzina dan tak taubat sampai mati nanti dihukumnya ke akhirat. Ternyata apa yang terjadi? Dikirimkan penyakit. Apa penyakitnya? Kita lihat dengan mata kepala kita. Bagi si pelaku ada penyakit yang bisa terjadi, HIV AIDS. Itu penyakit belum ada sebelumnya. Artinya umat-umat terdahulu tidak mengalami masa penyakit begitu. Orang-orang terdahulu tidak mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kemudian Allah berikan HIV AIDS yang belum ada obatnya sampai hari ini. Tidak ada obatnya. Jadi hilangnya imun tubuh sedikit demi sedikit sampai hancur semua keberadaan, kekuatan organ-organ yang bekerja. Ini penyakit yang luar biasa. Bahkan muncul penyakit yang disebut Raja Singa, atau apa bahasa kedokterannya, gonorea kalau saya tidak salah. Itu Masya Allah membusuknya kelamin, punya penyakit bernanah, dan itu diakibatkan perzinaan. Lalu yang terakhir yang kita herankan, seluruh negeri mendapatkan ta'un. Apa ta'un itu? Yaitu penyakit wabah yang ditimpa oleh Allah secara massal, matinya massal, dan itu adalah pandemi COVID. Walaupun kita mencoba untuk mencari tahu dari mana muasalnya, tapi yang mati beneran mati, dan matinya pun dengan paru-paru yang kehilangan kekuatannya. Jadi meninggalnya ratusan, ribuan, tiba-tiba saja, begitu saja terjadi. Dan itu telah Nabi kabarkan, kalau engkau telah memamerkan zina, lalu Allah beri penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sifatnya ta'un. Ta'un itu sekali pukul semuanya mati sekaligus. Yang kena bukan hanya orang yang berzina, tetapi kemudian orang-orang yang berdiam diri di atas perbuatan zina ini, mereka pun ikut terkena azab tersebut. Kalau itu sudah terjadi, berarti azab tidak ditunda di atas zina tadi. Itulah tanda kiamat akan segera hadir. Maka jemaah belakang Allah, ini penyakit pertama, dan ini dosa pertama yang kita bisa kabarkan pada hari ini. Dan kita telah mendapatkan bukti bahawa memang benar Allah telah menurunkan azab di dunia di atas zina yang dipamerkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kita menjaga anak-anak kita daripada perilaku ini. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.